Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Waalaikumsalam dari warahmatullahi kelompok wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Literasi Digital kelas Fisika Internasional 2022. Di sini kami akan mempresentasikan masalah hoax dengan dengan anggota yaitu saya Muhammad Al-Hafiz Azam dengan NIM belakang 037 dan teman saya. Dan saya Ahmad Ardiansyah Putra dengan NIM belakang 031. Saya Kiki Syahlasya Termansufa dengan NIM belakang 041 dan teman saya Frisia Bulan dengan NIM 067. Sebelum kita masuk ke dalam inti tema kali ini yaitu hoax, kita harus tahu apa itu hoax. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hoax atau berita bohong atau berita tidak bersumber. Menurut WIRME tahun 2016, hoax adalah berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu. Jadi, hoax adalah suatu upaya untuk memperbalikan fakta dengan informasi yang meyakinkan, namun sumbernya tidak jelas atau tidak bisa divalidasi. Menurut Kominfo sendiri, tolong digeser. Menurut Kominfo telah memblokir sejumlah blokir hoax sebanyak 5.605.449 konten hoax di media sosial sepanjang tahun 2021. Ya, untuk berikutnya ini ada kami sajikan data media yang paling sering sajikan informasi bohong dan hoax pada tahun 2022. Mana dapat kita lihat pada diagram lingkaran tersebut, Facebook memiliki peran besar untuk sebagai media yang menyebarkan hoax tertinggi, yaitu dengan persentase 48,3%, disusul oleh media YouTube yaitu 11,3%, lalu ada dari televisi 9,4% dan tidak ada sama sekali 9,4%. Tidak ada sama sekali ini maksudnya adalah penyebaran dari mulut ke mulut, lalu disusul oleh Instagram dengan persentase 6,4%. Mana survei ini dilakukan selama periode Agustus sampai September 2022 melalui wawancara tatap muka, pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan toleransi kesalahan sekitar 0,98% dan interval kepercayaan 95%. Selanjutnya, bagaimana sih ciri-ciri konten hoax itu? Dari ciri-cirinya kita bisa mengenali apakah suatu konten itu termasuk dapat dikategorikan sebagai konten hoax atau tidak. Yang pertama, isinya manipulatif, yaitu pada judul atau isi konten hoax biasanya antara foto dan caption itu berbeda. Lalu ciri-ciri yang kedua, tidak sesuai konteks, seolah-olah ilmiah tetapi rekomendasi tidak sesuai konteks. Lalu berlanjut ke yang nomor 3, berita yang palsu, yaitu untuk mendiskreditkan pihak tertentu yang sengaja dibuat. Lalu yang keempat, isinya biasanya juga mengandung parodi, yaitu sindiran tidak langsung kepada pihak tertentu. Selanjutnya ada konten menyesatkan, yaitu antara kenyataan dan komentar itu tidak sama. Lalu selanjutnya, isinya merupakan konten tiruan. Di antaranya terdapat konten-konten yang mengandung pemalsuan atau plagiarisme. Lalu yang ketujuh ada propaganda, yaitu melebih-lebihkan seseorang, bisa mengangkat atau menjatuhkan seseorang. Selanjutnya pada yang terakhir yaitu ciri-cirinya adalah konten tersebut tidak valid, yaitu tidak sesuai data dan fakta, di mana ciri-ciri konten hoax ini kami sajikan dengan melalui
melansir dari sumber website aptika.kominfo.go.id. Kemudian setelah dibahas tentang ciri-ciri hoax, di sini kita mempunyai contoh hoax. Kita mempunyai 3 contoh hoax. Yang pertama yaitu pada tahun 1934, Daily Mail mempublikasikan foto penampakan monster Loch Ness di sebuah permukaan danau di London. Pada tahun 1994, foto penampakan itu ditetapkan sebagai foto palsu. Jadi pada foto tersebut udah diedit. Kemudian yang kedua yaitu 2012, Hari Kiamat 2012. Isu itu berawal dari ramalan suku Maya yang menyebut akan terjadi kiamat pada 21 Desember 2012. Namun, ramalan itu hanya isu isapan jempol tanpa terbukti. Kemudian yang ketiga yaitu 2019. Prabowo menang Pilpres. Data yang ditampilkan pada tayangan Metro TV hasilnya memperlihatkan bahwa suara terbanyak ada pada pasangan Prabowo Sandi. Pihak Metro TV menyatakan bahwa terjadi kesalahan teknis dalam penayangan grafis data hasil sementara perhitungan cepat Pilpres 2019. Kemudian ada dampak hoaks. Dampak hoaks yaitu hoaks memunculkan kekhawatiran di setiap kalangan. Banyaknya efek akibat dari berita hoaks yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Banyak faktor pendukung tersebarnya berita hoaks pun menyebabkan semakin parahnya berita hoaks. Akibatnya berita hoaks membuat masyarakat menjadi curiga dan bahkan membenci kelompok tertentu, menyusahkan atau bahkan menyakiti secara fisik orang yang tidak bersalah, memberikan informasi yang salah kepada pembuat kebijaksanaan. Kepercayaan terhadap berita hoaks kemudian menjadikan masyarakat tidak cerdik dalam menerima berita tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Tujuan dari penyebar berita hoaks adalah membuat kekacauan, kegelisahan, rasa benci, dan bahkan juga rasa ketakutan bagi pembacanya. Dampak yang ditimbulkan adanya berita hoaks akan sangat luar biasa, antara lain berupa dampak sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan yang lebih besar adalah bisa mengancam keutuhan negara. Untuk yang selanjutnya adalah cara mencegah hoax. Ada beberapa cara yang dapat kita tempuh saat kita mengetahui apakah berita itu adalah berita hoax atau berita asli. Yang pertama adalah melihat sumber berita. Dengan melihat sumber berita, kita dapat mengetahui keaslian sumber berita tersebut. Apalagi dengan sumber berita yang telah banyak memberikan berita yang asli. Lalu yang kedua adalah periksa foto dan video. Sekarang banyak dari software edit foto dan video yang sudah mumpuni, tetapi terkadang masih banyak terdapat celah-celah yang dapat membandingkan antara berita hoax dan berita asli. Lalu yang ketiga adalah waspada dengan bentuk forward message atau pesan terusan. Karena pesan terusan ini adalah rawan penyebaran berita hoax. Biasanya pesan terusan ini dapat diteruskan melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, dan sosial media yang lainnya. Lalu yang keempat adalah laporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informasi jika menemukan berita hoax. Untuk kesadaran masyarakat untuk masyarakat Indonesia sendiri, masih banyak masyarakat yang belum sadar akan bahayanya hoax. Sehingga kita harus melaporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika atau bisa disingkat Kominfo. Lalu yang kelima adalah hati-hati dengan judul yang provokatif. Biasanya berita hoax adalah mengandung judul yang provokatif tetapi tidak sama dengan isi dari berita tersebut.